Oke, jadi untuk yang tanggal 15 gimana? Coba diulangi. Kas di debit sebesar 200.000, kemudian utang uang muka di kredit sebesar 200.000. Oke, soalnya di sini itu diterima uang sebesar 200.000 sebagai uang muka untuk pengangkutan bulan pengangkutan ya. Pengangkutan bulan depan. Jadi ceritanya kita itu menerima uang muka dari siapa? Dari pelanggan. Atas apa? Atas pekerjaan yang akan kita lakukan di bulan depan. Coba dicek di sini, ada akun yang namanya utang uang muka. Berarti kalau ada akun yang namanya utang uang muka, maka kita akan menggunakan akun utang uang muka tersebut. Sebagai apa? Sebagai penyeimbang kas, karena kita menerima uang sebesar 200.000. Jadi jurnalnya, kas di debit, utang uang muka di sebelah kredit. Karena apa? Ketika kita menerima uang, tapi kita belum melakukan pekerjaannya, berarti kan kita punya kewajiban. Untuk apa? Untuk merealisasikan. Merealisasikan apa? Pekerjaan yang akan kita lakukan. Atas apa? Atas yang dibayar sama mereka, sama customer kita. Seperti itu. Jadi, untuk kas dan uang muka nominalnya 200.000 tetap sama. Karena yang dibayarnya 200.000. Selanjutnya di tanggal 16 dulu. 16 dulu, guys. Coba, saya pengen cinta. Saya pengen cinta. Cinta hadir? Oke, silakan Dek. Show your skill. Tanggal 16 ditagih jasa angkutan barang sebesar 900.000 dan diterima 600.000 bulan depan. Berarti kasnya bertambah di debit 600.000. Piutang usahanya bertambah ya. Di debit 9. Udah benar 300? 300.000 sama pendapatan usahanya berkurang di kredit 900.000, Kak. Bertambah di kredit. Oh iya, bertambah. Oke, sip. Terima kasih Cinta untuk segalanya. Jadi, di sini ada soal mengenai penagihan jasa, ya. Kalau kita nagih, berarti kan kita ada sesuatu yang sudah diberikan. Ada imbalan yang harus kita terima pada orang tersebut. Contoh, saya sudah merealisasikan privat barang kalian, tapi kalian belum bayar ke saya. Otomatis saya mempunyai tagihan. Begitupun sebaliknya, ketika kalian sudah bayar ke saya, tapi saya belum merealisasikan privatnya, berarti kalian yang mempunyai tagihan kepada saya. Atas apa? Atas pertemuan privat. Nah, di sini konteksnya adalah ketika kita menagih, kan seperti itu. Ada sesuatu yang wajib kita terima di kemudian hari. Nah, di sini itu ceritanya kita mendapatkan uang atau kita mendapatkan piutang sebelumnya dan menerima pembayaran, tetapi nominalnya tidak sama dengan apa yang kita tagih, dengan nominal yang kita tagih. Kita menagihnya 900 tapi kita dapatnya 600. Itu nggak jadi masalah, nggak jadi persoalan. Maka untuk jurnalnya, kas yang bertambah 600.000 karena kita mendapatkan uang sebesar 600.000 dari pelanggan kita. Kemudian piutang usaha kenapa jadi 300? Ya karena dari 900 kita mendapatkan pembayaran sebesar 600, maka sisa dari piutang usaha yang kita tagih sisanya 300. Seperti itu. Kemudian di kreditnya ada pendapatan usaha, kenapa? Karena kita menagih atas jasa yang kita berikan kepada orang lain. Kalau misalkan kita menagih atas penjualan barang, berarti di kreditnya ya penjualan barang, penjualan gitu. Kalau kita di sini konteksnya pendapatan usaha, berarti kita memberikan sebuah jasa kepada orang lain. Seperti itu, bisa dipahami? Bisa ya?
dipaksa bisa. Ada pertanyaan? Itu, Kak. Oke, kalau nggak ada aman, kita next ke tanggal 19. Bentar, Kak. Masih Boleh, silakan. bingung, Kak. Boleh, silakan. Itu yang apa? Itu kan soalnya kan 600.000 diterima di bulan depan, Kak. Kenapa kok nggak piutang, Kak? Iya Pak, kebalik enggak ya itu? Kayak kebalik gitu. Diterima 600.000 bulan depan. Oh iya, nggak kebaca itu. Kekecilan. Ini mohon maaf, saya kurang ini nggak pakai kacamata. Kecilan juga kalau di layar laptop. Ya, Ya. kebalik deh nominalnya. Jadi untuk kas yang diterima itu 600.000. Kenapa? Karena yang 600.000 itu baru akan diterima di bulan depan. Terima kasih Ray, sekali lagi. Bagus ini. Berarti Ray gimana? Yang dikas bukannya 300 ya? Ya, yang dikas 300. Piutangnya 600, betul. Sip. Jadi ralat ya sekali lagi bahwa yang 600.000 itu ternyata bukan yang diterima, tapi yang diterima bulan depan. Artinya yang pada saat ini kita terima yang 300.000. Terima kasih atas koreksinya. Ya. Nah, sekarang saya ulangi lagi jelasin. Kasnya dapat 300.000 atas penerimaan uang dari penagihan. Piutang usahanya kenapa 600.000? Karena dari 900 baru dibayar 300 sama klien kita atau sama konsumen kita. Sisanya jadi 600. Dan yang 900 di pendapatan itu merupakan total dari penyerahan jasa dari kita kepada orang lain. Totalnya 900.000. Itu korelasi antara jurnal yang akunnya akun kas piutang dengan pendapatan. Jadi ketiga akun ini saling berkaitan dan nominalnya tidak boleh lebih daripada total. Misalkan kita menerima uang 300, kemudian piutang usahanya kita tetap tulis 900, itu nggak boleh. Ya, kenapa? Karena antara yang diterima dengan yang masih belum diterima itu harus diseimbangkan, harus dicocokkan angkanya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada. Kalau tidak ada, kita next ke tanggal 21. Bagus, analisanya udah mulai kuat. Dua, satu sama Fitriani deh. 19 belum, Kak. 19 belum deh, Kak. Mana? 19 belum Kak. Oh, 19 belum. Oke, 19 itu sewa dibayar sebesar 2.400.000 untuk masa 1 tahun. Silakan. Saya pengen Fitriani. Ya, tanggal 21 berarti 19, cantik. 19 berarti sewa dibayar di muka. Oke. Di debit sebesar 2.400.000 dan kas di kredit 2.400.000. Oke, sip, mantap. Jadi yang di debit sewa dibayar di muka itu alasannya adalah satu, bahwa ketika kita membayar sesuatu tapi untuk periodenya itu lebih dari 1 bulan, maka itu wajib dimasukkan ke akun sewa dibayar di muka. Kalau untuk sewa, atau kalau misalkan secara umum beban dibayar di muka gitulah. Nah, bebannya itu bisa kita isi dengan beban apapun yang akan kita bayar untuk di kemudian hari penerimaan manfaatnya. Contoh kalian Contoh kalian sewa kosan 1 tahun. Nah, kalian mempunyai akun sewa dibayar di muka, sewa kosan dibayar di muka 1 tahun. Kalau misalkan kalian mau sewa gedung, sewa dibayar di muka untuk sewa apa? Sewa gedung. Kalau misalkan kalian membayar asuransi untuk 1 tahun, 2 tahun, berarti itu masuk kepada asuransi dibayar di muka. Seperti itu. Nah, sekarang dari beban-beban itu, ciri-cirinya, pokoknya kalau ingin menggunakan akun yang berujung atau yang akhiran dibayar di muka, ciri-cirinya yang signifikan adalah lebih dari 1 bulan periodenya.
Kalau lebih dari 1 bulan, berarti wajib pakai akun dibayar di muka. Tidak menggunakan akun beban aja. Kenapa? Ya karena kita membayar bukan bulan ini aja, tapi untuk lebih dari 1 periode ke depan. Misalkan 2 bulan. 2 bulan itu udah masuk pakai beban dibayar di muka. 3 bulan, 4 bulan, dan seterusnya itu pakai akun beban dibayar di muka. Terima kasih Fitriani, sudah tepat jawabannya. Next, sekarang tanggal 23. 23 aku mau. Nur Afiani udah belum ya? Belum ya tadi ya? Nah, silakan. Belum. Sok. Tanggal 21 juga belum ya, Kak? Iya, kelewat terus gara-gara ada ininya. Sip, 21. Dibayar gaji karyawan sebesar 400.000. Jadi jurnalnya beban gaji bertambah di debit 400.000, terus kasnya berkurang 400.000 di kredit. Oke, mantap. Setiap beban yang akan kita bayar wajib di sebelah debit, ya. Itu yang paling gampang tuh ketika kita menjurnal beban. Tinggal tulis bebannya debit semua, dan yang berkurang pasti kas. Kecuali kita bayarnya ngutang dulu, pasti utang yang bertambah. Gitu. Dapat uangnya dapat ngutang. Pasti utang kita bertambah. Kalau misalkan kita bayarnya secara tunai, otomatis kas kita berkurang. Ada pengorbanan yang kita keluarkan berupa uang atau kas, kayak gitu ya. Sip, lanjut 23 sekarang. 23 sama siapa ya? Nur Mahmudah Putri. Nur Mahmudah Putri. Ada nggak orangnya? Kalau nggak ada, Sri Daryati. Sri Daryati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanggal 23 ya. Iya. Mengantar barang P2 Juwita dan menerima pembayaran 1.200.000 dari jumlah pembayaran 1.300.000. Jadi yang diterimakan 1.200.000, kas di debit 1.200.000, piutang di debit 100, pada pendapatan usaha 1.300.000. Oke, mantap. Jadi dalam kasus ini kita itu menyerahkan barang atau menjual barang, ya. Kalau kita jual barang, otomatis kita menyerahkan yang namanya barang dagangan. Di sini untuk akunnya nggak ada ya persediaan barang dagangan ya. Langsung aja pakai akun penjualan aja di kreditnya. Tadi Kak Sri pakai Ya. akun apa barusan? Di kreditnya. Di kredit. Pakai Pakai pendapatan usaha. pendapatan. Tapi di sini mengantar barang ya. Oke lah, karena ini perusahaan jasa nggak apa-apa, kita pakai akun pendapatan usaha aja. Untuk yang di sebelah debitnya ada 2 D. Ada 2, yaitu kas sama piutang, karena untuk penerimaan uangnya tidak seluruh. Ya, 1.200.000 di kas, di Betul. piutangnya 100.000, Oke, di pendapatan usahanya 1.300.000. sip, betul. Terima kasih Kak Sri. Oke. Sudah tepat jawabannya ya. Jadi ini hampir sama kasusnya dengan yang tanggal 16. Kas, piutang, pendapatan. Ketika kita menyerahkan suatu jasa kepada orang lain, berarti kita wajib menerima imbalan. Nah, di situ kadang-kadang kita itu menerima imbalannya itu secara seluruh, kadang sebagian, kadang enggak sama sekali. Kalau enggak sama sekali, berarti seluruhnya itu masuk ke dalam akun piutang. Kalau misalkan sebagian-sebagian, berarti otomatis bakal ada 2 yang bertambah, yaitu piutang sama kas. Karena sebagiannya tunai, sebagian kredit. Seperti itu, ya. Lanjut sekarang 2 soal terakhir. Yang 25, tanggal 25 Maret. Saya mau Salsabila Zahra.
yang 25 ya Kak. Iya sayang. Tuan Haryanto mengambil uang pribadinya 500.000. Berarti yang di debit itu yang kas, yang di kredit itu yang private itu bacanya Kak. Prive. Iya itu. Kalau Tuan nggak salah. nggak apa-apa, kalau nggak salah berarti benar, kalau nggak benar berarti salah. Jadi jawabannya apa? Di debitnya apa? Yang di debit itu kas sebesar 500.000, yang di kredit itu private itu 500.000. Oke, kenapa kok bisa kayak gitu jurnalnya? Kasnya itu kenapa di debit? Kasnya kenapa di debit, Dek? Di sini kan tertera bahwa Tuan Haryanto mengambil uang perusahaan sebesar 500.000. Asumsikan bahwa kita mencatat keuangan perusahaan, bukan mencatat keuangan Tuan Haryanto. Kenapa? Karena Tuan Haryanto udah punya bendaharanya sendiri, udah punya bundahara. Kalau kita sebagai bendaharanya perusahaan, otomatis kita itu wajib mencatat dari sisi perusahaan. Kalau misalkan uang perusahaan diambil oleh Tuan Haryanto, kira-kira uang perusahaan bertambah atau berkurang ya? Bertambah atau berkurang? Kalau misalkan uang perusahaan diambil sama Tuan Haryanto? Berkurang. Oke. Kalau misalkan kas kita berkurang, saya tanya lagi, kas itu ketika bertambah di debit, ketika berkurang di kredit. Maka yang 500.000 ini kan kas, berarti berkurang atau bertambah? Berkurang. Maka kalau berkurang posisinya di sebelah mana? Kredit. Oke. Nah, sekarang ketika kas ini sudah ketahuan bahwa kas perusahaan itu berkurang, karena apa? Karena ada pengambilan secara pribadi. Contoh, saya pemilik perusahaan nih, saya mau minta uang ke perusahaan karena itu hak saya. Misalkan kepada pihak bendahara tuh saya mau minta uang sekian untuk keperluan pribadi saya, tolong dicatat ya, misalkan kayak gitu. Di sini 500.000 ambilnya, otomatis uang perusahaan bertambah. Kalau uang saya mah berkurang uang perusahaan ya, mohon maaf. Kalau uang sayanya pasti bertambah, tapi yang berhubungan langsung dengan kalian sebagai akunting itu adalah keuangan perusahaan. Oke, sekali lagi, ketika ada pengambilan uang kepada pemilik oleh pemilik, berarti kas perusahaan berkurang. Jadi di debitnya private, di kreditnya kas. Begitu adikku Salsabila. Untuk private bertambah di sebelah debit. Tapi private itu sifatnya mengurangi modal nantinya di dalam laporan perubahan modal. Maka itu termasuk dalam akun kontra. Akun kontra itu yang seharusnya di kredit, tapi ketika bertambah malah di debit. Kan akun ekuitas kan private itu. Cuman secara aturan private itu disimpan di sebelah debit ketika bertambah. Jadi kesimpulannya untuk tanggal 25 ini jurnalnya adalah private sebelah debit 500.000 dan kas di kredit 500.000. Tolong dicatat, Adik Amanda. Oke. Terima kasih Salsabila adikku sudah menjawab ya. Jadi nggak boleh takut salah. Yang penting kita jawab aja dulu. Ketika kita sudah ketahuan salahnya, ya kita bakalan paham kayak gitu. Kalau misalkan kita terkungkung dalam ketakutan, saya takut salah, kita nggak akan mengetahui kita kurangnya di sebelah mana, kita nggak pahamnya sebelah mana. Kalau misalkan kita udah nyoba, kalau benar alhamdulillah, kalau salah pun alhamdulillah, karena nantinya kita bakalan paham. Seperti itu ya. Oke, satu soal terakhir. Saya mau ngacung. Orang yang mau ngacung, cung. Soal terakhir. Siapa yang bersedia? Siapa yang mau ngisi soal terakhir? Cung? Boleh. Silakan. Tanggal 26. Ya. Perusahaan membayar gaji sebesar 400.000. Berarti
beban gaji pada kas. Beban gaji Oke, sudah sip, debit, mantep. Betul. Beban gaji sama kas, keduanya bertambah. Seperti biasa, ini mah ketika kita membayar beban, otomatis bebannya wajib di sebelah debit karena bertambah bebannya. Kasnya berkurang. Kalau misalkan kita bayar beban hidup, sama beban hidup pun bertambah di sebelah debit kalau kita catat di akuntansi. Tapi sayangnya beban hidup nggak dicatat ya, cuman beban-beban perusahaan aja. Beban hidup nggak dicatat ke dalam pencatatan akuntansi karena kebanyakan. Kalian punya beban hidup? Banyak, Kak. Kalau banyak, sama saya juga. Aduh, tapi nggak apa-apa. Beban hidup itu melatih mental, melatih kesabaran. Ya, kalau melatihnya sih banyak, tapi pusingnya lebih banyak lagi. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa, semua bisa dilewati kok. Nah, sekarang kita lihat nih, antara debit sama kredit kan wajib seimbang kan ya. Amanda, tolong dibuktikan debit sama kredit seimbang atau tidak. Oke, sip, seimbang adik-adik, kakak-kakak, rekan-rekan. Alhamdulillah debit dan kredit seimbang. Berarti pekerjaan kalian selesai dan tepat. Oke, beri tepukan yang gemuruh dulu untuk kalian semua. Kedengeran ya. Oke, itulah review mengenai jurnal umum untuk malam ini. Kenapa saya review? Kenapa saya ulang-ulang? Kenapa saya ingatkan terus mengenai jurnal umum? Karena jurnal umum itu merupakan pondasi, guys. Pondasi. Yang namanya pondasi itu wajib kuat. Contoh kalian mau bangun rumah. Kalau misalkan rumah kalian cuman bata langsung disimpan di atas tanah, itu nggak akan kuat. Bakalan roboh, meleot nanti rumahnya tuh. Kayak lagi dibaperin sama doi gitu ya. Bakalan meleot-leot. Kalau rumah wajib ada pondasinya. Nah, ilmu akuntansi pun sama. Laporan keuangan pun sama. Pondasinya itu ada di mana? Ada di jurnal. Ruhnya laporan keuangan itu ada di jurnal, gitu ibaratnya. Kalau jurnalnya udah pawaliut atau nggak seimbang atau nama akunnya kurang tepat, nanti kesananya kita yang bakal pusing lagi. Gitu. Jadi usahakan di jurnal mah wajib jago lah. Kesananya mah gimana nanti? Pokoknya mah jurnal aja dulu untuk sekarang gitu. Karena minggu depan udah beda lagi materinya gitu. Oke? Ada lagi yang mau ditanyain? Ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Tidak, Kak. Oke, kalau misalkan tidak ada, saya mau video dulu sebentar, dikit aja. Ada nggak meeting? Amanda jangan dulu di stop share. Saya mau video sama itunya. Share lagi, multitasking lagi. Oke. Sip. Oke, alhamdulillah untuk pertemuan malam ini sudah selesai. Berarti kita akan bertemu di materi selanjutnya, yaitu di materi buku besar. Materi buku besar, kita untuk materinya sih sedikit kalau di buku besar ya. Cuman yang banyaknya itu